Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bimos Online dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya berjumpa bersama saya Laili Hasanah Novia Putri, host Bitalk Banjarmasin Post, bicara apa saja. Kali ini dalam edisi Health and Beauty, tentunya dengan mengangkat topik cacar monyet dan bekasnya. Wow, ini tentunya topik yang sangat menarik dan lagi hangat saat ini. Nah, gimana sih? Karena dunia udah repot nih sama pandemi COVID-19. Ditambah lagi sekarang ada yang bikin worry banget nih, cacar monyet. Nah, cacar monyet ini apa sih yang membedakan dengan cacar-cacar lainnya? Ada cacar air, ada cacar ular. Apakah ini cacarnya menular? Seperti apa bahayanya? Dan gimana cara pengobatan? Kemudian gimana sih cara menghilangkan bekasnya? Oke, saat ini sudah hadir di studio bersama Laili, Dr. Dwiana Safitri selaku dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Ansari Saleh. Halo Ibu Dokter. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Ya, Dokter Vina kali ini sudah hadir di studio bersama Laili yang akan berbagi informasi menarik tentunya seputar cacar monyet ini. Cacar monyet Bu Dokter, ini lagi happening banget. Iya betul. Karena ini juga bertepatan banget setelah dunia repot after pandemi COVID-19. Ini hadir cacar monyet. Apa sih Bu Dokter yang dimaksud dengan cacar monyet? Seperti apa gejalanya? Bisakah dijelaskan Bu Dokter? Iya benar. Cacar monyet itu kira-kira apa karena gara-gara monyet gitu kan ya? Yang tahu selama ini adalah cacar air. Kalau cacar air nama lainnya varicella. Nah, cacar monyet ini monkeypox biasanya itu perbedaannya pertama-tama pasti penyebabnya dong. Kalau yang cacar air itu karena virus varicella zoster. Jadi mungkin kalau udah dewasa pernah dengar juga ada yang kena herpes zoster itu sama tuh virus penyebabnya. Tapi kalau yang monkeypox itu penyebabnya tuh virusnya ada berbeda, jadi arthropox virusnya beda nih. Dan kalau ditanya lagi perbedaan selain itu yang penyebabnya ya biasanya kalau ini dari human to human atau manusia ke manusia penularannya. Nah, yang cacar air yang biasa kita selama ini dari kecil itu ya, kemudian dari udara. Kayak COVID juga tuh bisa dari udara, misalnya ada anak tuh cacar, terus dia batuk kan, nggak ditutup. Biasanya sekarang kan pakai ini enak, pakai masker ya, akan bisa menular atau cacar. Tapi kalau yang cacar monyet itu bukan kontak langsung lewat ini aja ya, tetapi kontak langsung memegang misalnya hewan. Hewannya biasanya disebut yang dulu pernah sejarahnya itu adalah monyet. Ada monyet, tikus, pokoknya hewan-hewan pengerat deh gitu. Ya itu dipegang. Jadi harus ada kontak itu. Makanya berbeda banget. Yang paling menular kan yang human to human gini kan gitu. Terus itu lagi apalagi perbedaannya? Yang kalau dari kami dokter itu melihat perbedaannya adalah penyebaran sakitnya. Kalau inkubasi atau masa mulai sakitnya tuh harinya sama sih, beda-beda tipis. Ini mulai 5 hari yang dicacar air sampai ke 21 hari tanpa pengobatan ya. Kemudian yang monkeypox atau cacar monyet ini dari 6 hari sampai ke 21 hari. Terus terlihatnya tuh yang paling nyata semuanya kalau masuk virus semua pasti merasa demam sama. Begitu nggak enak badan, terus tulang-tulang rasa sakit, pokoknya punggungnya juga nyeri. Nah, perbedaannya kalau yang dicacar air ya udah seperti itu. Kelihatannya kalau yang dicacar monyet kelihatan ada pembesaran kelenjar getah bening. Kalau dipegang tuh ada tuh besar-besar, ada yang menonjol. Terus begitu penyebarannya. Kalau yang cacar air itu mulainya dari perut dulu. Di perutnya ada bintik-bintik merah, terus ada isi-isi air katanya. Terus menyebarnya tuh muter ke tangan, kaki, lama-lama ke wajah. Terakhir kan wajahnya. Kalau ini terbalik, cacar monyet enggak, wajahnya dulu penuh. Jadi dia ada yang mirip banget nih yang namanya variola, tapi itu sudah sejak tahun 80-an sudah dianggap eradikasi, udah nggak ada, kata WHO udah nggak ada. Jadi tapi ini mirip. Jadi kenapa nih ya kalau di muka hibak banar bental-bental. Kemudian badannya belum. Nah, itu yang ditakutkan menjadi scar atau bekas, ada bopeng. Jadi bopengnya itu lebih
menakutkan itu gitu loh. Jadi perbedaannya situ datang seperti tadi juga pernah tadi cerita-cerita ya, ada virus Singapura itu juga berbeda, tapi virus juga itu lebih ke telapak tangan si virus itu ya. Jadi kalau dicacar air dan cacar monyet enggak. Foot mouth ya, Hand foot mouth disease. Kalau ini telapaknya tuh nggak terlalu banyak itunya, tapi lebih ke wajah kalau yang ini. Jadi memang sih kalau di Indonesia belum ditemukan, tapi negara tetangga udah. Ya karena riwayatnya itu tadi gitu ya, riwayat apa sih, jadi ini dibawanya sebenarnya dari Afrika. Banyak orang Afrika seperti Nigeria itu kan datang. Kalau di Indonesia agak jarang ya turis-turis Nigeria. Kalau di negara tetangga ada, diduga dia tuh udah tertular atau menjangkit si ini virus monkeypox ini. Kemudian dan gaya hidup makannya juga begitu. Kita kan jarang ya makan daging mentah ya yang tidak dimasak betul-betul. Kalau di sini lebih ke banyak sayur kali ya, atau ikan. Dan itu tuh diduga ada di virusnya ada di daging-daging itu yang tidak dimasak dengan baik. Matang maksudnya. Oke, nah berkaitan dengan daging tadi ya dok, tidak dimasak dengan matang. Apakah ini yang lagi penasaran ya, berhubungan dengan daging hewan pengerat? Apakah jika dimasak dengan matang tetap boleh dikonsumsi atau gimana nih dok? Itu ada hubungannya juga dengan gaya hidup ya, ada budaya, agama. Ya hewan pengerat kan kayak tikus ya. Di Indonesia kan jarang, hanya beberapa daerah saja ya yang makan tikus ya. Kalau di kita jarang ya. Oke, jadi sebaiknya dihindari ya, ya untuk mengkonsumsi hewan pengerat walaupun dimasaknya dengan matang. Jadi memang sebaiknya makan sayuran ya buahnya. Iya, seperti itu ya dok ya. Oke, nah kemudian Ibu Dokter, kalau untuk gejalanya sendiri selain demam, apakah ada gejala khusus nih yang membedakan? Ini cacar air, ini cacar ular, ini cacar monyet. Gejala yang muncul ini dok. Ya, jadi kalau ngomongin gejala berarti pertama-tama tuh ada dua fase ya, fase invasi. Semuanya begitu masuk virus, inkubasi yang 5 hari itu badan yang nggak enak sama semua virus tuh gitu. Mirip ya dok. Nggak enak badan, nyeri tulang gitu, meriah. Masuk ke hari ke-5 baru keluar di kulit merah-merah itu. Jadi kan sama semua tuh ya. Terus yang membedakan itu tadi yang saya bilang di cacar monyet itu lebih banyak misalnya kelenjar getah bening, karena mungkin ya kelenjar getah bening membesar tuh karena ada benda asing masuk ya si virus itu. Kalau di cacar air jarang terjadi, nggak ada pembesaran kelenjar. Kelenjar getah bening itu biasanya ada di dekat leher, kemudian di ketiak, di lipat paha, itu ada. Oke, menarik sekali nih Sobat Bebas Online. Nah, Ibu Dokter, apakah cacar monyet ini masuk kategori virus yang berbahaya kan dok? Jadi kalau ngomong berbahaya, virus semua berbahaya karena mengganggu imun ya. Terus begitu efeknya tuh kalau udah selesai sembuh hilang, ada yang berbekas atau ada sequel, ada sisa, gejala sisa. Yang ditakutkan adalah gejala sisanya atau bopeng-bopeng, bekas-bekasnya. Karena penanganannya kadang ada beberapa mitos ya. Kalau ada cacar dikasih parutan jagung, Cat. Ya, ada ya. Padahal itu sebenarnya dulu tidak ada bedak, nggak ada pupur. Kalau sekarang ada pupur, dia pakai pupur aja supaya dingin kan, supaya nggak gatel. Jadi akhirnya karena dikasih macam-macam, pecahan itu dia berlubang. Nah, lubang-lubang itu kalau satu nggak apa-apa, kalau banyak terus di wajah itu yang menakutkan. Dulu tuh ada sebelum variola hilang di bumi ini, itu beberapa orang mungkin yang tua-tua, bapak-bapak kita atau ibu kita, di wajahnya tuh banyak bopeng-bopeng sampai penuh. Nah itu jadi kan menurunkan kepercayaan diri ya, terus untuk pergaulan juga sedih. Nah ini juga ditakutkan karena kebanyakan kan di wajah si cacar monyet ini. Jadi itu cara penanganannya, jangan diberi apa-apa yang bakal merusak kulit gitu.